Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini saya Rahayu Sari Ningtyas, mahasiswi Pendidikan Agama. Baiklah, yang ketiga yaitu konsep akhlak kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Akhlak sesama manusia terdiri dari yang pertama, akhlak kepada diri sendiri, yakni bagaimana kita bisa bersikap dan berbuat baik terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum menentukan sikap baik terhadap orang lain, karena dari sinilah pribadi baik seseorang akan dimulai. Yang kedua yaitu akhlak kepada keluarga, yaitu akhlak terhadap orang tua, saudara-saudara, terutama yang lebih tua dari kita. Contohnya, kita mencintai mereka melebihi kerabat manapun, merendahkan diri kepada keduanya, yaitu orang tua, dengan rasa kasih sayang. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain. Dalam akhlak terhadap orang lain ini terdapat akhlak kepada tetangga, yaitu saling silaturahim, saling membantu ketika susah maupun senang, saling memberi serta saling menghormati, saling menghindari permusuhan dan percekcokan. Yang kedua terhadap masyarakat, yaitu saling saling memuliakan tamu. Yang kedua bermusyawarah dalam segala urusan terhadap masyarakat setempat. Yang ketiga menaati aturan, kebijakan dan musyawarah dalam masyarakat tersebut yang telah disepakati. Yang terakhir, akhlak terhadap alam semesta. Kita sebagai manusia, yaitu sebagai khalifatullah fil ard, dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam serta lingkungan sekitar. Karena itu, berakhlak terhadap alam sangatlah dianjurkan dalam Islam. Kita merawat lingkungan, jangan merusak, jangan menebang pohon sembarangan, kita rawat dengan baik, dan kita jaga agar lingkungan alam dapat tumbuh subur serta asri dengan kehidupannya. Baiklah, itulah tadi video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam semester 6 lokal G. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pendalaman akidah akhlak di madrasah oleh dosen pengampu Bapak Heru Setiawan dengan judul
konsep akhlak terhadap Allah, konsep akhlak terhadap Rasulullah, serta konsep akhlak terhadap manusia dan lingkungannya. Baiklah, langsung saja memasuki dalam pembahasan yang pertama, yaitu konsep akhlak kepada Allah. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah telah memerintahkan untuk menjaga akhlak kepada kedua orang tua. Karena apa? Mereka adalah manusia yang berhak untuk mendapatkan sikap dan perilaku yang baik dari kita sebagai anaknya. Namun, sebelum itu, Allah telah memerintahkan, telah menyebutkan haknya, yaitu apa? Perintah untuk beribadah kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun beberapa akhlak terhadap Allah, antara lain yang pertama, bertawakal, yaitu berserah diri hanya kepada Allah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 61. Yang kedua, bertasbih hanya kepada Allah. Terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162. Yang ketiga, zikrullah, ingat kepada Allah. Yang keempat, bersyukur kepada Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 53. Yang kelima, berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon hanya kepada Allah. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 79. Yang kedua, yaitu konsep akhlak kepada Rasul. Berakhlak kepada Rasul pada intinya adalah sejauh mana manusia mau mengikuti tuntunan beliau sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Semakin manusia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, berarti semakin kuat pula bukti manusia berakhlak kepada Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh manusia dari Allah dan Sunnah, berarti semakin tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Adapun di sini sikap yang kita teladani dan dicontoh dalam akhlak Rasulullah, yaitu yang pertama, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, mengikuti syariatnya. Yang ketiga, mencintai Rasul dan mengikuti jejaknya. Yang keempat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Yang kelima, menghormati pewaris Rasul. Yang keenam, melanjutkan misi Rasulullah. Baiklah, yang ketiga yaitu konsep akhlak kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Akhlak sesama manusia terdiri dari yang pertama, akhlak kepada diri sendiri, yakni bagaimana kita bisa bersikap dan berbuat baik terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum menentukan sikap baik terhadap orang lain, karena dari sinilah pribadi baik seseorang akan dimulai. Yang kedua yaitu akhlak kepada keluarga,
yaitu akhlak terhadap orang tua, saudara-saudara, terutama yang lebih tua dari kita. Contohnya, kita mencintai mereka melebihi kerabat manapun, merendahkan diri kepada keduanya, yaitu orang tua, dengan rasa kasih sayang. Yang ketiga, akhlak pada orang lain. Dalam akhlak terhadap orang lain ini terdapat akhlak kepada tetangga, yaitu saling silaturahim, saling membantu ketika susah maupun senang, saling memberi serta saling menghormati, saling menghindari permusuhan dan percekcokan. Yang kedua, terhadap masyarakat, yaitu saling saling memuliakan tamu. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan terhadap masyarakat setempat. Yang ketiga, menaati aturan, kebijakan, dan musyawarah dalam masyarakat tersebut yang telah disepakati. Yang terakhir, akhlak terhadap alam semesta. Kita sebagai manusia, yaitu sebagai khalifatullah fil ard, dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam serta lingkungan sekitar. Karena itu, berakhlak terhadap alam sangatlah dianjurkan dalam Islam. Kita merawat lingkungan, jangan merusak, jangan menebang pohon sembarangan, kita rawat dengan baik. Dan kita jaga agar lingkungan alam dapat tumbuh subur serta asri dengan kehidupannya. Baiklah, itulah tadi video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.